kita bicara remote working, tapi nggak mengorbankan performance dari workforce. Atau sebaliknya, gimana tadi workforce, kita bisa lakukan upskill, reskill dari workforce, tapi kalau tidak didukung dengan infrastruktur, sekarang bekerjanya susah, atau mau learning aja susah, gimana kita bisa develop mereka? Ya, artinya tiga ini tidak bisa saling ada salah satu dilupakan. Ini yang berjalan beriringan dan ini yang menjadi PR kita bersama. Saat ini mungkin kita masih fokus pada re-entry strategi atau kita fokus pada menjaga kesehatan, keselamatan kerja pekerja. Kita bicara pada workplace yang sebelah kanan. Artinya kita atur hari masuk kerjanya, kita atur duduknya, dan sebagainya. Kita itu masih bicara workplace. Tapi jangan lupa, workforce juga itu menjadi PR yang nggak bisa kita lupakan. Tidak bisa kita hanya bicara mengenai social distancing saja. Ya, kita harus mikirkan orang yang bekerja sekarang ini, workforce kita, bagaimana development mereka dari rumah. Bagaimana mereka bisa tetap kontribusi buat perusahaan dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kita lihat bahwa people itu menjadi kunci utama, ya. Artinya tadi kita bicara ini people yang menentukan. Nah, kunci utama keberhasilan bisnis ini kan kita lihat ternyata tadi ditentukan oleh people karena proses atau produk, program atau strategi itu dibuat oleh people. Teknologi juga dibuat oleh people. Aplikasi mobile banking tiap bank mungkin berbeda. Ya, itu juga tergantung bagaimana kemampuan IT mungkin di dalamnya, kemampuan cara berpikir, kemampuan design thinking dari orang-orang yang mendesain aplikasi tersebut dan sebagainya. Nah, talent war itu menjadi sesuatu yang masih relevan saat ini, ya. Karena strategi teknologi itu mudah di-copy, tapi kalau bicara people itu tidak mudah kita copy begitu saja. Itu yang membedakan setiap perusahaan. Nah, kalau saya lihat ada satu survei mengatakan bahwa 34 responden ini yang sebelah kiri, learning atau development itu masih sebatas urusannya compliance atau mandatory terkait pekerjaan yang memang terkadang dia rasa itu diinstruksikan oleh tim learning atau development oleh HRD mereka. Jadi ironi buat kita saat ini bahwa berpikirnya pegawai itu masih learning itu ya, saya udah ngerjakan ini, saya sudah, karena saya branch manager, saya sudah ikut training coaching. Karena saya kemarin sudah dijadwalkan ikut training coaching. Artinya lebih merasa bahwa itu adalah sesuatu mandatory atau compliance, misalnya harus mengikuti BSMR atau APU PPT dan sebagainya. Nah, tantangannya adalah menjadi di sini kita lihat bagaimana kita mentransform ya budaya learning ke dalam perusahaan, ya. Dan learning itu menjadi sesuatu yang bagian dari pekerjaan atau sehari-hari kita dalam bekerja, atau istilahnya sekarang sebutnya learning in the flow of work. Ya. Nah, itu menjadi tantangan terbesar HR. Nah, sebelum bicara ke hal yang sifatnya teknikal, saya akan mengajak kita semua untuk melihat lagi dari sisi filosofi. Ya. Ini untuk memastikan apa yang nanti kita kerjakan ke depan benar akan berdampak dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Bicara tentang transformasi, ya. Sekarang ini banyak perusahaan sedang melakukan berbagai transformasi atau sedang atau akan atau sedang di tengah-tengah, seperti ada yang sedang mengerjakan transformasi digital, ada yang mengerjakan digital agile culture atau mungkin Scrum atau membuat agile team dan sebagainya. Nah, sayangnya dan yang sering luput dari perhatian kita adalah kita suka membuat asumsi. Asumsi bahwa perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya apabila kita sudah launching atau apabila kita sudah kick off project. Jadi kita bikin agile team atau kita kick off project agile atau kick off project digital transformation, lalu kita kirim orangnya training ya, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan apabila kita langsung berbicara mengenai tadi ya, project,
dan langsung kita bikin tim, berarti kita baru menekankan pada aspek doing atau action. Nah, dan banyak yang nggak sadar bahwa hal yang menentukan kesuksesan tadi, transformasi, adalah perlunya mengakomodir perubahan di tataran being. Being atau cara berpikir atau cara menyikapi. Nah, ini saya mengambil mengutip dari Ken Wilber, ya, seorang penulis buku, ya, bahwa proses transformasi itu memerlukan perubahan yang dilakukan dalam cakupan 4 kuadran. Di yang sebelah kiri adalah aspek internal, kalau dilihat, ya. Internal artinya perubahan yang terjadi di dalam kita. Bisa secara individual, jadi kiri atas itu adalah individual, kiri bawah itu adalah kita bicara secara kolektif. Dan yang kanan adalah aspek eksternal, artinya perubahan yang terjadi dan bisa dilihat dari luar. Ya. Ini termasuk misalnya terjadinya perubahan perilaku, perubahan sikap dan kemauan dan sebagainya. Nah, Richard Barrett, ya, dia juga mengatakan bahwa perubahan kolektif suatu organisasi bisa terjadi diawali oleh perubahan pada satu persatu individu, terutama orang leader. Karena apa yang dikatakan dilakukan memiliki pengaruh. Seorang leader itu memiliki pengaruh yang besar, ya. Dan terutama kepada bawahan atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, satu lagi dari John Kotter, ya, ini pakar perubahan budaya dari Harvard Business School, menyatakan bahwa perubahan di organisasi hanya dimulai dengan jika penghuni organisasi, ya, di sini kita bicara penghuni berarti pegawai, ya, dan terutama para leader, ikut mengalami sendiri proses perubahan. Ya. Artinya mereka tahu, nggak bisa mungkin ya khusus mereka di-exclude, ya, jadi mereka nggak tahu apa sakitnya, apa pahitnya yang terjadi di bawah. Ya. Kalau kita lihat, ya, kuadran 1 warna biru muda, itu menggambarkan aspek perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau internal. Ini kita bicara mindset atau belief, consciousness. Ya. Ini consciousness itu kesadaran yang dipengaruhi oleh kognitif, psikologis, atau spiritual. Ya. Nah, perubahan ini yang kuadran 1 ini adalah yang paling penting dan dalam bagi pengembangan organisasi ini. Ya. Dalam kuadran ini, ya, ini nggak akan bisa menjadi efektif apabila kuadran 1 ini tidak berubah. Jadi didasari oleh kesadaran setiap individu, baru kita akan bicara di kuadran 2, akan terreflect. Ketika individu itu sudah belief bahwa ini memberikan manfaat buat dia, ya, perubahan ini akan memberikan dampak buat dia, maka dia akan menunjukkan behavior yang berbeda, habit atau skill-nya, atau bahkan dia akan perform melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi ini harus sekuen dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, selanjutnya adalah yang sering kita lupa, kadang kita lupa, manajer atau line manager sering lupa bahwa cukup diberikan motivasi atau diberikan peningkatan skill, maka orang-orang itu bisa langsung lari atau mencapai target. Jadi dia langsung, atau leader langsung loncat bicara nomor 2. Jadi kalau kita bicara agile, atau kita bicara digital transformation, kita harus bicara langsung diberikan training. Atau kalau kita di bank kadang langsung diberikan training mengenai produk program atau mengenai fitur produk fitur dan sebagainya. Padahal nomor 1 belum terjadi. Ya. Jadi peningkatan skill yang kita lakukan tanpa didahului dengan perubahan di akar perspektif yang tadi, yang di kuadran 1, itu akan membuat individu yang know what to do, but they don't do what they know. Jadi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Dia tidak mau melakukan karena secara alam sadarnya dia tidak mau melakukan. Nomor 3 adalah ini baru kita bicara secara kolektif, karena secara internalnya semua udah memiliki satu tujuan yang sama, menunjukkan behavior yang sama, habit yang sama, itu akan menjadi culture secara kolektif di kuadran 3. Ya. Nah, secara kolektif ini karena sudah memiliki satu tujuan, satu budaya, ya, satu values, barulah akan berimpact pada kuadran 4.
akan eh, aspek eksternalnya akan terlihat, ya. Seperti misalnya bagaimana organisasinya. Kita bicara organisasi bukan gambar kotak garis ke kotak, tapi bagaimana cara kita bekerja dalam satu organisasi yang benar-benar organisasi bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Lalu bagaimana kita membuat proses atau kebijakan atau strategi yang dibuat karena kita memiliki satu values atau purpose yang sama. Nah, tanpa ada shifting ini, ya, program apapun yang akan kita lakukan, yang tadi people transformation, Scrum, Agile, dan lain-lain akan mentok menjadi sebatas hanya seremoni yang terlihat seperti mungkin kita upload di sosial media, namun kita bingung, kok nggak ada impact pada perusahaan, ya, karena itu tidak merasuk dan menjangkar ke dalam mindset setiap pegawai atau dan secara kolektif di orang-orang yang ada dalam individu tadi. Nah, saya tambahkan ya satu lagi adalah jika merujuk pada Ken Wilber tadi, berarti kuncinya adalah dimulai dari kuadran 1, dari setiap individu. Bagaimana tadi individu harus bisa learn, unlearn, dan relearn. Ini saya kutip dari Alvin Toffler. Jadi bahwa kita tuh harus bisa belajar, ya, membuang apa yang sudah tidak relevan, unlearn, ya, dan kita relearn, belajar sesuatu yang baru. Contoh misalnya, dulu kita kalau marketing taunya kita canvassing, mungkin harus nongkrong di mall, atau mungkin kita bagi flyer, brosur, dan sebagainya. Dan itu mungkin kita lakukan bertahun-tahun. Dan saat ini cara itu sudah tidak relevan. Kita harus unlearn, kita buang, ya, dan kita relearn. Misalnya relearn apakah yang sekarang terjadi di dunia digital marketing. Apa sih dunia digital marketing dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita ingat, dan ini relatif sulit ya, karena biasanya kalau sudah semakin tua, bertambah usia, karena sudah memakan pengalaman yang banyak ya, akhirnya untuk unlearn-nya menjadi berat. Nah, mumpung kita masih muda-muda di sini ya, diri, jangan lupa bahwa kita untuk selalu mengingat ini, kita harus selalu learn, unlearn, dan relearn. Nah, setelah tadi filosofi atau basic thinking yang udah kita miliki, ya, baru kita akan bicara mengenai technical-nya, ya. Bagaimana kita membangun skill yang harus kita kembangkan di masa depan. Nah, ini bisa ada beberapa pendekatan sesuai kebutuhan organisasi dan juga kemauan atau kebutuhan pegawai tersebut. Misalnya di sini bagaimana kita ada yang namanya T-shaped skill, artinya bagaimana kita membangun secara cross disiplin, ya, kita bisa dari fungsi yang satu ke fungsi yang lain, ataupun orang itu karena memang dia expertise di satu bidang, dia akan dibangun sesuai dengan expertise-nya, akhirnya dia ke bawah. Jadi orang itu bisa develop ke samping skill-nya ataupun ke bawah. Yang kedua adalah kita suka mendengar ada istilah upskill, reskill. Ya. Upskill, reskill ini makin sering kita dengar karena dengan strategi perubahan berubah, akhirnya ada job yang hilang. Ya. Dan biasanya begitu ada job yang sudah tidak relevan, kembali ditanyakan ke HR. Apa rencana HR untuk melakukan upskill dan reskill? Nah, inti sebenarnya adalah bagaimana strategi kita membangun skill kompetensi pegawai, tapi ini kita kelompokkan berdasarkan job yang terimpact. Jadi upskill itu diberikan kepada pekerja yang jobnya masih relevan. Upskill ini adalah diberikan kepada pekerja yang masih dibutuhkan pekerjaannya di perusahaan. Tapi dia diperdalam. Mungkin tadi lebih diberikan kemampuan lebih advance atau terkait dengan kemampuan digital dan sebagainya. Reskill adalah pemberian pembelajaran untuk peningkatan keterampilan baru. Ini yang diberikan untuk pekerja agar atau mungkin karena pekerjaannya hilang atau sudah tidak dibutuhkan di masa depan. Jadi harus kita deploy ke pekerjaan yang lain. Itu reskill. Sebagai contoh kemarin Pak Alex Denny sempat menyampaikan dalam webinar Komisaris Telkom yang baru
Dia menceritakan bahwa bagaimana waktu menjadi HR di Jasa Marga, yang kita tahu penjaga gardu tol misalnya. Sekarang kita tahu tol sudah tidak ada yang jaga, ya, dan pekerjaan itu hilang, menjadi tidak relevan lagi karena sekarang orang langsung bayar pakai e-money dan sebagainya. Nah, akhirnya diberikan skill baru, mereka diajar, diberikan kesempatan belajar coding, ya, dari tadi penjaga tol menjadi belajar coding. Nah, ini salah satu contoh dari reskill. Nah, teman-teman, bagaimana sih sekarang kita melakukan membangun workforce, membangun kemampuan, ya. Ini ada beberapa poin yang saya summarize ya dari McKinsey, ya. Bagaimana tahapannya untuk membangun workforce yang resilient. Resilient itu artinya tahan banting yang siap saat berubah mengikuti perubahan bisnis. Yang pertama kita harus tahu strategi bisnis ini ke depan mau apa. Perubahan bisnis mau menggarap segmen apa. Yang kedua adalah kita harus tentukan skill yang pasti atau bakal dibutuhkan. Tidak melihat lagi sekarang si A ngerjain apa, karena itu adalah pekerjaan yang saat ini. Tentukan skill yang paling dibutuhkan, no regret skill, atau future proof skill. Yang ketiga, Yang ketiga adalah tentukan keterampilan yang akan berkembang pada waktunya, ya, yang secara bisa kita lakukan cepat menggunakan misalnya teknologi. Ya, jadi orang bisa belajar sendiri di mobile atau menggunakan teknologi. Ya. Yang keempat, bagaimana mulai dari sekarang kita mulai mensimulasikan seolah terjadi bisnis disruption lagi. Buat program reskill agar perusahaan atau organisasi kita lebih siap menghadapi gangguan. Ini kayak seolah kita membuat BCP atas workforce kita. Lalu yang selanjutnya adalah kelima, kita harus berpikir seperti perusahaan kecil. Artinya start dengan piloting. Kita tentukan di divisi mana kita akan lakukan. Reskilling apa, ya? Kira-kira di fungsi yang mana? Dan kalau gagal, kita juga lebih rela mana nih gagalnya di tempat yang mana. Karena kita nggak akan pernah tahu berhasil apa tidak kalau kita tidak mencoba. Ya. Dan kira-kira job atau siapa saja yang tepat akan diberikan reskill. Nah, yang terakhir nomor 6 adalah gunakan budget training untuk pengembangan yang lebih strategik. Ya. Ke depan itu, mengenai learning budget, di bank itu kan kita diuntungkan karena ada ketentuan OJK bahwa bank harus menyisihkan 5% dari budget manpower-nya untuk pengembangan atau development. Tapi yang saya tahu adalah budget itu kebanyakan selama ini kalau kita bicara learning tradisional itu habis 70% mungkin digunakan untuk tiket, karena kita harus memilih seorang ke learning center, atau mungkin bayar hotel, ya, dan hal-hal semacam itu. Jadi ke depan harus kita pikirkan bagaimana kita memprotek budget training itu supaya tepat. Ya. Nah, yang terakhir kita akan bicara HR. Nah, ini HR kenapa? Karena HR, ini banyak teman-teman dari HR, ini HR adalah sebagai enabler. Ya, yang tadi kita bicara perubahan terhadap workforce, dianggap kita memiliki peran penting dalam managing workforce. Bagaimana kita bisa meningkatkan peran kita? Sedangkan kalau di sini saya juga mengutip dari KPMG melakukan survei 2020 ya. Terhadap kurang lebih saya baca 1.300 HR eksekutif, di mana 3 dari 5 mengatakan bahwa HR dengan cepat akan menjadi tidak relevan jika tidak segera memodernisasi pendekatan dan memahami kebutuhan bisnis. Ya, itu akan ketinggalan HR-nya. Nah, ini menjadi PR kita yang besar. Nah, kalau saya coba match-kan era yang tadi kita sampaikan, ini era industri revolusi, yang kita udah bicara 4.0 bahkan ke 5.0. Yang di bawah adalah kita bagaimana journey HR. Journey HR dari dulu ya, kita bicara labor, kita sampai di tahun 2000 ya,
tahun 2000-an, era industri 4.0, kita bicara strategic human resource management. Nah, di mana di era ini kita diharapkan lebih strategik, menjadi partner bagi bisnis, fokus pada aktivitas yang memberikan added value, lebih proaktif, dan sebagainya. Nah, dan selain itu, karena kita bicara teknologi digital, bagaimana HR itu diharapkan dengan cepat mengadopsi teknologi terkini, meninggalkan cara berpikir dan konsep-konsep yang sudah tidak relevan. Yang sayangnya, kalau kita bicara dengan sesama teman-teman, sempat ngobrol dengan praktisi HR juga, banyak kita memiliki peninggalan-peninggalan peralatan perang ya yang dari zaman dulu. Artinya cara berpikir kita masih bicara labor ya. Labor artinya kadang kita setiap tahun bikin planning, kita bicara manpower planning. Manpower artinya kita bicara orang, karena bicara dulu kan ketika bicara labor adalah semua dikerjakan butuh tenaga ya. Kita bicara pada saat itu adalah horsepower, manpower dan sebagainya. Padahal ke depan yang tadi sudah sampaikan, kita bukan bicara manpower, tapi kita udah bicara bagaimana workforce planning-nya, karena ada robot di dalamnya, dan sebagainya. Nah, ini artikel terbaru, konsep terbaru dari Josh Bersin yang saya ambil setelah COVID pandemic ini mulai ramai. Ya. Josh Bersin mengatakan ini terjadi big reset di HR. HR itu harus menjalankan suatu operating model baru. Ya, ibaratnya kalau kita di pom bensin dibilang mulai dari nol lagi ya Pak. Nah inilah. Jadi operating HR itu berubah, ya. Karena yang dulunya kita bicara responsif sebelah kiri yang warna biru akan menjadi HR itu dituntut lebih resilient atau adaptif, ya. Jadi, nah ini tantangan yang seperti saya sampaikan ini sangat besar, ya, buat HR di zaman sekarang. Misalnya bagaimana operating model kita yang dari HR tadinya kita bicara sentral dan kontrol ya menjadi distributed. Kontrolnya terdistribusi tapi koordinasinya yang disentralisasi. Lalu kita bicara success criteria. Success kriterianya dulu kita bicara efisiensi, lalu kita bicara employee satisfaction, ke depan kita akan bicara speed, ya, kecepatan karena kita bicara adaptif, ya, resilient, dan juga quality dari responnya. Nah, contohnya adalah bagaimana kita melihat praktis HR dulu sebelum tahun 2000-an dengan sekarang ya. Fokus dulu kita pada talent management. Nanti kita akan bicara lebih pada work experience. Lalu misalnya juga kita platform ya, kalau saya sampling aja, misalnya platform kita bicara sistem, learning management system, talent management system, nanti ke depan lebih kepada tim dan work management. Dulu kita sangat heavy bicara work model, kita bicara job model, kita bikin kompetensi, lalu kita bicara job evaluasi dan sebagainya. Ya. Sekarang bukannya tidak penting lagi, tapi itu akan disimplify dan kita lebih fokus pada people. People-nya justru. People, project, ya, project-project apa yang related yang bisa mengembangkan skill orang, bagaimana kita bicara goals untuk orang tersebut dan feedback. Lalu kalau bicara teknologi yang saya lihat ya, bagaimana dulu kita berpikir bahwa teknologi itu kita maunya single platform, ke depan kita bicara ekosistem. Ekosistem tuh maksudnya begini. Artinya kalau kita mau pakai atau ingin berkolaborasi, selama tim itu kolaborasi mungkin nyaman pakai WhatsApp, so biarkan saja. Karena memang kita bicara experience. Yang penting adalah kita lihat kolaborasi itu terjadi. Dibanding kita meributkan platform apa yang digunakan. Akhirnya, enggak, kamu harus pakai misalnya Zoom atau Telegram dan sebagainya. Kita menggunakan ekosistem yang sudah ada. Ya. Dan kita desainnya dulu bicara proses, yang ke depan ada kita bicara experience. Nah, menambahkan yang HR ya, saya masih ada 2 slide lagi ya. Ini saya coba mappingkan impact dari teknologi kepada proses-proses HR. Ya. Di mana ke depan adanya AI, RPA atau robotics, process automation, ya akan mengimpact sangat signifikan kepada hampir semua HR proses ya. Mulai dari ketika talent kita rekrutmen ya, talent acquisition.
onboarding, learning, itu dilihat bagaimana yang saya kotak-kotak itu adalah kemungkinan kita bisa hire robot di situ. Hire robot atau menggunakan RPA. Robot itu sekarang kalau teman-teman atau Bapak Ibu tahu, bahkan ada yang sudah punya kemampuan ngecek KTP. Robot itu bisa mengenal KTP itu warna biru, formatnya begini, dia bisa membandingkan data yang ditulis di dalam form dengan KTP. Itu yang dulu dikerjakan oleh manusia, ya. Seperti schedule, mengundang kandidat, melakukan screening, background check, sampai bikin offering letter, onboarding, itu semua bisa dilakukan oleh robot. Jadi saya nggak kupas satu-satu ya, tapi intinya ini akan secara masif disrupt proses HR ke depan. Dan saya baca dalam salah satu penelitian ya, itu akan bisa mendisrupt sampai 60% dari workforce kita. Artinya kalau dulu kita punya orang misalnya 100, artinya hilang 60%-nya. Dan benefit buat HR yang udah pasti, ya adanya cost reduction, terus bicara fleksibilitas, lalu bicara akurasi. Kalau dulu manusia itu bisa nggak teliti, namanya robot udah pasti dia teliti, ya. Terus kalau kita bicara jam kerja, dulu manusia cuma 8 jam, robot bisa suruh bekerja 24 jam dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita siapkan depan untuk di HR. Bagaimana kita mengadopsi ini, dan lalu kita sendiri bisa lebih berperan, lebih strategik ke depan. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Ya, bagaimana kita coba untuk reinventing HR. Ya. Bagaimana kita melihat kembali desain proses HR agar kita bisa tetap relevan dan berperan sebagai partner bisnis. Ya, ini saya adopsi, saya coba intisarikan dari Josh Bersin, juga ini belum lama baru keluar. Ya. Yang pertama adalah kita harus fokus pada employee experience. Lalu, jadi kita harus melakukan co-design ulang, ya, pendekatan. Misalnya dengan menggunakan design thinking, kita lihat lagi proses HR. Tidak hanya dari kacamata HR, tapi dari sisi employee. Dengan tujuan, bagaimana mereka memiliki pengalaman yang baik dengan proses HR, tapi di lain pihak, tetap fokus adalah bagaimana orang itu tetap menjadi produktif atau happy dan engage di perusahaan. Contoh simpel maksud saya begini, selama ini kalau kita bicara rekrutmen misalnya, kita melihat bahwa, dibutuhkan informasi ini, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. So, kalau dari sisi HR, kita lebih senang kalau mereka yang menginput semua di depan, atau pegawai atau kandidat menginput. Itu dari proses rekrutmen. Tapi kalau kita pakai topi dari sisi aplikan, mungkin mereka merasa keberatan, nggak nyaman, experience-nya jelek. Saya baru visit webnya misalnya bank ini, saya mau coba apply, ribet banget ya, misalnya. Itu baru experience, baru mau join. Ya. Karena kita lupa, kita hanya memikirkan dulu waktu mendesain dari sisi kita, dari teman-teman HR, supaya HR-nya berkurang pekerjaan dan sebagainya. Lalu kalau bicara contohnya redesign ini juga bisa dalam performance management. Bagaimana ketika orang itu bisa dengan mudah menginput goals, ya, dia juga mudah mengupdate status project atau goals-nya, dan manajer juga mudah dalam review. Dan ini yang harus kita lakukan masif end-to-end dari semua proses HR. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Ya. Ekspektasi 5 tahun dulu, ya, kalau Danamon kebetulan kita sudah shifting ke cloud, sudah menggunakan cloud sejak tahun 2017, dan kita sudah tidak menggunakan on-prem, itu ternyata dengan adanya pandemik sekarang, itu ekspektasi pegawai itu bertambah. Ya. Dulu kita merasa kita tidak di on-prem, artinya kita nggak hanya bekerja di jaringan, harus di jaringan kantor, kita bisa di web aja udah seneng. Dulu ya. Jadi, wah aplikasinya bisa diakses di mana aja pakai web. Gitu. Sekarang, pegawai nggak expect lagi dengan web. Mereka maunya lewat mobile. Ya. Ekspektasinya berubah. Jadi, bagaimana kita melihat teknologi ini udah sangat jauh berkembang, dan sekarang kita harus bisa melihat lagi apa yang harus kita redesign. Mana yang lebih penting saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus membangun leadership untuk mendorong innovative culture. Yang tadi, karena kita akan bicara perubahan yang tidak ada habisnya. Misalnya,
bagaimana kita memangkas layer birokrasi supaya ketika ada ide itu dengan cepat dapat ditangkap di atas. Mendengarkan dan bagaimana kita bisa menghargai ide dari siapapun yang memberikan. Nah, ini perlu leadership. Kalau dari artikel George Bersin, ini ada satu orang senior yang desain untuk men-take-care hal ini. Ya. Nomor 4, berikutnya adalah simplify job dan organisasi. Ya. Kenapa? Saya baca menurut George Bersin di situ, organisasi yang terlalu rigid ya, itu akan menambahkan pekerjaan administrasi HR. Kita sibuk membuat job desk dan sebagainya, karena itu bukan job desk, tapi lebih kepada task. Ya. Dan organisasi juga tidak agile karena orang spesifik mengerjakan A harus A. Nah, ke depan harus lebih simple. Ya. Berfokus bukan hanya pada job model tadi kompetensi, tapi kita melihat lagi pada people, yang tadi sebelumnya sempat disampaikan. Project atau goals yang harus dikerjakan dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah build talent mobility strategy. Jadi kita harus di sini dikatakan bahwa pendekatan talent management yang lama itu sudah out of date, ya, sudah dead. Ya. Yang tadi disampaikan oleh Josh Bersin bahwa big reset di operating model itu mengedepankan speed. Kita bicara speed dan quality of response. Ya. Pendekatan yang sifatnya atau konsep-konsep HR yang sifatnya annual, ya tahunan, misalnya kita ada talent review setahun sekali, performance management setahun sekali, career development yang kita sangat rigid, atau mungkin bahkan kalau di learning dari mulai membangun instructional learning ya, kita bikin konten, develop, bikin katalog yang panjang, yang kadang akhirnya ketika itu di launching ternyata sudah tidak relevan yang kita buat tadi dan sebagainya. Nah, ini harus di-revamp ulang semuanya. Yang keenam, bagaimana kita bicara proses rekrutmen. Rekrutmen tadi disampaikan bahwa sudah banyak sistem yang digunakan untuk proses rekrutmen. Rekrutmen kita perlu men-challenge, misalnya seperti gini. Dulu kita melakukan iklan atau mencari orang untuk penempatan Jakarta. Ternyata sekarang orang bekerja di rumah. Pertanyaannya kalau gitu untuk apa penempatan Jakarta? Toh pekerjaan itu bisa dikerjakan di mana saja. Ya. Atau kita juga melihat bahwa rekrutmen itu apakah harus kita rekrut manusia nanti di situ pekerjaan itu. Apakah bisa digantikan oleh robot atau teknologi bisa mengganti pekerjaan itu? Artinya tidak serta-merta ketika orangnya pergi kita ganti lagi dengan orang. Ya. Yang ketujuh, bagaimana kita mengevolve learning development strategy dari yang sifatnya tadi kita memiliki physical corporate learning, kita punya gedung, ya. Sekarang sudah bergeser menjadi invisible corporate learning. Ya. Gunakan pendekatan yang tadi disampaikan Joe Bersin juga, bahwa desentralisasi kontrol. Misalnya kita berikan budget buat pegawai atau learner untuk mengontrol sendiri, dia butuh apa. Ya. Berikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan learning yang cocok sesuai dengan mereka punya aspirasi. Learning yang model dulu, ya, yang kita mobilisasi orang, oh ya, kita udah punya kalender sampai 2020, di bulan November akan ada Agile, di bulan Oktober akan ada training Scrum, dan misalnya, atau OKR, ya, untuk performance management, itu sudah tidak relevan, karena kadang time-nya sudah sesuai. Orang butuhnya sekarang, trainingnya nanti, baru ada kelas nanti bulan depan. Ya, itu udah tidak match dengan yang tadi Josh Bersin sampaikan, kita bicara timely, kita bicara respon, dan speed. Nomor 8, bagaimana kita membangun tim HR sebagai strategic partner. Benar-benar strategic partner bagi bisnis. Ya, kita ganti pendekatannya, HR Analytics itu adalah sebagai satu unit. Ya, selama ini kita punya ada satu tim namanya HR Analytics yang melakukan akhirnya lebih pada studi korelasi, karena dia cuma tahu bulan ini pegawai nambah 10, yang resign 5, atau dan sebagainya, lalu membuat grafik dan mencoba mengkorelasikan. Padahal yang terjadi di lapangan mungkin HRBP-nya lebih tahu, oh itu karena kemarin sebagian besar terjadi ini dan sebagainya. Artinya HR itu harus end-to-end kemampuannya, menjadi kita bilang full ya enterprise COE. Ya. Yang dua terakhir, bagaimana HR itu harus merubah desain organisasinya, ya. Dari silo, ya, selama ini silo, kita bicara fungsi, ada fungsi ini dan segala macam, menjadi cross functional, mengingat tantangan bisnis ke depan itu sudah tidak bisa dijawab dengan pendekatan silo. Kalau kita bicara membangun kolaboratif, ya,
kita butuh kolaborasi, dan segala macam. Banyak yang mungkin itu fungsi yang mana ya? Karena selama ini adanya rekrutmen, learning, eh, apa namanya, kompensasi, dan sebagainya. Ya. Nomor 10 yang terakhir adalah bagaimana kita bisa harus mulai membangun HR Academy, menjadi full stack HR practitioner. Ya. Artinya HR itu harus memiliki konsep ya kuat, ya, jadi dan mengerti bisnisnya. Kalau perlu kita lakukan rotasi tim HR dari bisnis masuk ke HR atau dari orang HR masuk ke bisnis supaya dia tahu apa sih bisnis ini, dan kita harus perbanyak assignment atau mungkin learning dari teman-teman yang lain. Ini kita sadari karena HR itu biasanya sibuk mengurus pegawai tapi lupa, akhirnya learning untuk internalnya terlupakan. Dan menurut Joyce Bersin, setidaknya buat target setiap orang di HR menghabiskan 30 atau 40 jam per tahun untuk development, untuk mengejar ketertinggalannya. Oke, itu tadi slide saya yang terakhir. Penutup sebelum kita ada Q&A ya, akan ada 3 jenis people di dunia ini. Yang pertama adalah orang-orang yang make things happen, ya, orang-orang yang melakukan perubahan. Ada juga yang watch things happen, ya. Yang kedua hanya melihat, ya. Dan yang jenis yang terakhir adalah orang-orang yang hanya justru bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Nah, sharing hari ini saya harap bisa menginspirasi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai, apalagi kalau tadi di sini ada teman Danamon atau mungkin dari HR Bank DKI dan yang lain, untuk kira-kira memulai apa yang bisa kita lakukan. Things happen di setiap bagiannya masing-masing. Kalau saya adalah seorang HR manager, apa yang harus saya lakukan di tim saya atau di organisasi saya? Dan kalau saya sebagai individu, misalnya saya nggak punya tim, learning atau unlearn atau relearn apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Itu aja sharing dari saya buat teman-teman. Mungkin Pak Yogi kita lebih bisa perbanyak diskusi bersama teman-teman, kita buka untuk tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Mas Handri buat sharingnya. Untuk slide-nya tadi ada request, kita boleh share setelah acara Mas Handri ya? Boleh, boleh. Nanti saya kirim Mas Yogi. Mas Handri, ini untuk slide-nya boleh kita close dulu? Ya, saya close Mas. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, mungkin kita coba dokumentasikan dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih menyimak sampai dengan saat ini, karena sangat menarik sekali sesi sharingnya dari Mas Handri, kita boleh dokumentasi dulu. Di sini pesertanya masih on sampai 60 orang, jadi mungkin kita 2-3 kali foto ya. Oke, di sini untuk sesi pertama, oke semuanya sudah on semua nih hari ini, berarti standby semua. Kita gayanya gaya milenial aja mungkin Mas Andrea. Oke. Ya seperti ini. Oke, sambil senyum. Oke, saya lihat dulu semuanya. Ya, tangannya di sini semua dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu untuk yang sesi pertama ini. Ditunggu dulu. Kita lihat sesi kedua. Saya simpan dulu. Ini foto sesi kedua. Oke, saya lihat siapa yang masih belum on. Di sini Mas Denny, barangkali mendengar suara saya, boleh dinyalakan dulu. Mbak Olivia, Mbak Devi, Bapak Ibu Dinar, Mas Denny, Bu Fiska, Pak Joni, Pak Randy, Pak Rizky, Pak Asmal, Pak Budianto, Pak Putu, barangkali masih on, Pak Amsal, Pak Bu Fiska, Bu Amanda, Pak Rizky, Pak Amsal. Oke, semua sebagai sudah nyala, boleh lihat kamera. Seperti ini juga gayanya seperti tadi, huruf V di bawah dagu supaya milenial semua kelihatannya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu. Oke, ini sesi foto yang terakhir, peserta terakhir. Saya lihat siapa yang masih belum menyala videonya. Di sini ada Pak Bagus, Pak Wisnu, Pak Renold, Bu Binarsi, Pak Hasan Basri, Bu Intan, Pak Rama, Pak Susanto, Pak Chandra, Pak Agus. Barangkali bisa mendengar suara saya. Pak Komang, boleh dinyalakan dulu. Pak Denny, oke. Pak Budianto, saya hitung sampai 3, kita mulai ya. Oke. Kayaknya sama juga seperti yang tadi, tangannya di bawah dagu seperti ini, Fis, kita senyum semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih. Saya simpan dulu fotonya, nanti kita akan share di sosial media ataupun di forum IBC. Oke, Bapak Ibu semuanya, menarik sekali tadi dari Mas Handri, cukup banyak insight-nya tentang HR digitalization. Nah, mungkin saya yakin hari ini
banyak sekali teman-teman dari divisi HR yang hadir dari 3 bank, mungkin 4 bank lebih. Kita punya waktu sekitar mungkin 30 sampai 40 menit lagi. Kita persilahkan. Tadi sudah ada 2 penanya. Barangkali mungkin ada 3 penanya live dulu, kita boleh open, silakan. Di sini ada Mas Halomoan, ada Bu Liza, ada satu lagi, kita boleh Pak Kurniawan Adi. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Halomoan dulu. Silakan Mas Halomoan, bisa dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih Pak Yugi, Pak Henry. Saya tertarik sekali, Bu. Nanti mungkin saya tadi tadi referensinya ntar saya cari deh. Ini ada, jadi dengan digitalisasi akan banyak fungsi-fungsi manusia akan tergantikan baik oleh sistem, mesin, robot dan seterusnya. Terutama sedikit pekerjaan yang sifatnya repetisi tadi Pak ya. Repetisi itu kan bisa diprogram kan, bisa diprogram. Nah, ini konsekuensi ntar di ini ya Pak. Mungkin jangan-jangan ntar bank nggak butuh lagi cari akuntan karena ya kan itu jadinya apakah semuanya akan jadi orang IT semua atau gimana ini? Kan gitu kan fungsi-fungsi konvensional bank kan ya pasti sekarang kita udah bisa tahu nih teller tuh pasti bakal hilang kayaknya karena udah ada ATM, setor tarik juga sudah ada ATM, itu contoh aja ya kan seperti itu. Nah kedepannya misalnya saya lihat di pendidikannya gitu kan, source kita kan air ini kan dari pendidikan ya. Jadi memang sementara kurikulum kita itu saya juga jadi user ya, kita merekrut ya. Jadi makin tidak nyambung, sedangkan sebelum 4.0 aja kan belum tentu yang anak baru kuliah langsung bisa kerja ya. Mas Halomoan, mungkin boleh dikenalkan dulu dari institusi mana Mas Halomoan? Saya Halomoan, saya lama sebelumnya di financial service, sekarang saya bekerja di Tata Motor, perusahaan otomotif, tapi tetap berurusan dengan dunia keuangan, leasing, perbankan, pembiayaan. Nah, saya juga punya usaha perusahaan IT, Pak. Kita menyediakan security system, cloud, robotik dan segala macam artificial intelligence. Ya, itu nantilah. Tapi ini based on experience saya sesama user ya. Kita kan mencari karyawan gitu. Nah, saya kebayang itu ntar di bank tuh nggak butuh lagi kita cari akuntan. Kenapa? Fungsi-fungsinya bikin jurnal, tinggal klik masuk jadi laporan gitu kan. Betul. Ya, itu ke depan atau apakah nanti kita memang nggak perlu lagi gitu ya? Kita hanya perlu orang-orang yang mampu mengoperasikan sistem ini aja gitu. Ya. Itu. Makasih Pak Henry. Ya, ya Pak Haloman. Jadi benar sekali yang disampaikan tadi ya, teknologi akan menggantikan manusia dan itu bukan nanti, tapi udah terjadi ya. Kita tahu kemarin BCA baru mengumumkan ya, Bank Royal, ya mungkin Bapak dan Ibu udah pernah dengar, itu akan menjadi bank digitalnya milik BCA. Juga ada, jadi itu Bank Royal yang akan murni beroperasi tanpa orang. Artinya benar-benar dilakukan oleh teknologi. Kalau nggak salah sudah beberapa bank bertransformasi benar-benar melakukan berubah menjadi bank digital. Ya, ada juga BTPN dengan Genius meluncing ya, Genius, ada DBS ya, dan saya nggak tahu ke depan juga akan ada terjadi apa yang lain. Nah, kalau tadi bicara people ya, itu yang harus kita pikirkan sekarang. Makanya reskill itu harus kita pikirkan bagaimana supaya kalau kita perusahaan baru mungkin berpikir ya udah kalau gitu saya nggak usah rekrut. Masalahnya kita di organisasi yang udah eksis, kita udah punya ribuan orang, tiba-tiba ribuan orang ini mungkin sebagian itu nggak dibutuhkan lagi, itu jadi masalah gitu kan. Nah, reskill itu menjadi sesuatu yang kritikal. Tapi saya tambahkan ya, digital yang zaman sekarang itu sudah bukan digital yang kayak zaman dulu kita butuh teknikal yang sangat kompleks. Ibaratnya juga untuk belajar, saya yakin itu bisa dipelajari, nggak harus memerlukan coding misalnya. Jadi banyak istilahnya low code, no code. Low code, no code itu jadi kayak kita ibarat kayak konfigurasi kita baru download satu apps dari handphone, ya, misalnya WhatsApp, kita bisa setting itu sendiri, tinggal di tick mark, hidupin, matiin, notifikasi, dan sebagainya. Artinya teknologi itu udah jadi, teknologi itu udah ada, dan kita banyak yang tinggal kita pakai ke depan. Nah, itu benar Mas tadi. Jadi gimana kita membangun, mereskill orang-orang itu adalah yang menjadi PR kita ke depan, gitu.
Gimana Mas Haloman? Cukup puas Mas Haloman untuk tanggapannya? Cukup? Mungkin tambahin lagi ya, Pak. Seperti bank ya, Hmm. nanti mungkin jangan-jangan itu DNA banknya juga sekarang bank itu kan terlalu rigid ya, rigid ada prosedur segala macam ya, prinsip prudent banking. Makanya muncullah produk-produk pembiayaan, ya kan, karena ada peluang di ketidakfleksibelan bank itu muncul wujud namanya pembiayaan. Sekarang fintech juga kan. Nah, apakah bank ini masih tetap relevan nanti? Ya, ada yang ini kita nggak tahu ya ke depan ya, karena beberapa bilang memang akan terdisrupt. Sekarang aja dengan fintech itu bank udah kemakan ya oleh fintech. Bahwa nanti ke depan apakah benar-benar dibilang bank akan tutup, kembali lagi karena yang tadi kalau yang kita lihat di McKinsey ada 4 perspektif tadi, apakah bank akan beroperasional seperti sekarang? Apakah dia ada potensi bisnis lain yang bisa dia lakukan atau create value ya, artinya memberikan satu layanan yang berbeda, nilai atau value buat si nasabah yang berbeda. Nah, itu jawabannya Mas. Jadi saya nggak bisa memastikan, ya pasti itu di depan mata dan kalau kita lihat sekarang trennya malah beberapa bank itu justru merger supaya saling memperkuat. Ya, jadi bank-bank kecil diakuisisi bank besar, memperkuat mereka secara industri supaya mereka bisa survive. Gitu. Oke, semoga terjawab Mas Haloman ya Mas ya. Ya. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Andri ini luar biasa, penanyanya banyak banget ini. Yang angkat tangan ada 3 orang, di chat juga banyak sekali. Boleh? Saya izin bacakan 2 pertanyaan dulu Mas Andri ya, sambil tunggu yang live ya. Ini pertanyaan pertama tadi yang sempat di awal sekali, ada pertanyaan dari Mas Jafat, beliau sebagai Direktur IT Consultant dari Sharing Vision. Beliau bertanya, sejauh ini manakah yang kita bisa melakukan unlearn itu ya? Maksudnya mungkin belajar digital mungkin ya, atau bagaimana? Mas Jafat, apakah aktif? Ya, betul. Tadi yang slide unlearn menarik banget, Mas Yogi. Ya. Ya, konteksnya unlearn itu apa ya? Menarik sih. Cuma ya buat diri sendiri sejauh apa sih kita bisa, misal saya belajar banking gitu, misal. Atau memang konteksnya lebih ke arah unlearn dalam bisnis ya? Atau yang tadi digital itu. Terima kasih, Mas Yogi. Oke. Mungkin saya jawab yang tadi yang Aflin Kofter itu mengatakan bahwa 3 hal yang tadi ya. Kita harus learn, yaitu kita belajar. Ya. Unlearn, yaitu kita melepas. Ibarat kalau tadi udah gelas, tadi kata awalnya kosong. Lalu kita diisi dengan kita learning. Lalu berjalan waktu, apa yang udah kita isi tadi ternyata sudah nggak relevan. Nggak relevan artinya, loh ilmunya kok udah beda ya? Gitu. Harus kita unlearn, kita buang. Kita keluarkan isi gelasnya. Ya. Lalu berikutnya adalah relearn. Relearn itu dengan pembelajaran yang baru, yang relevan. Yang tadi saya contohkan, misalnya dulu kita pernah mungkin di bagian sales atau marketing, bicara bahwa bagaimana kita menjual itu, bagaimana direct selling, bagaimana kita bicara canvassing, ya. Yang itu mungkin banyak orang yang bilang bahwa dulu saya gini berhasil loh. Saya dulu the best di bank ini tahun sekian karena cara saya begini. Itu adalah hasil dari dia belajar bahwa dengan cara canvassing atau mungkin dari door to door itu dia bisa menghasilkan banyak nasabah. Dan begitu zaman sekarang, kok dia bingung sendiri, kok nggak works lagi ya, orang dikasih brosur dibuang begitu aja dan sebagainya. Nah dia harus unlearn, artinya tadi gelasnya dikosongin lagi, ya, lalu dia cari, relearn, apa sih yang terjadi sekarang, apa harus saya pelajari saat ini, oh rupanya sekarang trennya adalah kita bicara digital marketing, kita bicara sosial, ya, sosial media, berjualan di sosial media. Nah dia belajar. Belajarnya gimana? Udah nggak harus lagi kita nunggu orang HR. Karena sekarang belajar, kita bisa di mana aja. Sekarang kalau teman-teman suka TikTok-kan, ada yang juga di TikTok kalau ada yang seneng lihat video begini, ada yang suka melihat apa gitu. Tapi kalau dilihat banyak juga di situ pembelajaran yang kita bisa dapat. Ya, konsep belajar sekarang orang itu udah nggak mau lama-lama. Ya, jadi sebenarnya kayak kita nih berjam-jam, orang tuh sebenarnya lama-lama udah yang nangkepnya makin nggak banyak. Jadi sekarang disebutnya dengan byte learning. Jadi learn-nya itu pendek-pendek. Kayak di TikTok 1 menit, tapi kita nangkep maksudnya apa. Gitu. Nah,
Itu yang tadi unlearn untuk menjawab pertanyaannya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, unlearn yang susah. Karena itu tadi udah belief, udah merasa ini saya dulu best karena ini saya nggak mau, pokoknya saya harus begini. Gitu. Nah, itu yang harus saya nggak tahu. Karena yang tahu adalah diri kita masing-masing, beliefnya apa. Mungkin yang orang HR bilang, enggak lah, talent management harus begini, kita harus bikin talent mapping, segala macam, kita mapping ke 9 box. Apakah itu masih relevan? Kalau tadi dibilang, sudah tidak. Ya kan? Kalau talent itu relatif. Tapi kalau ada orang yang merasa itu harus dilakukan, tetap dilakukan, itu pilihan di dia. Apakah dia mau belajar lagi konsep talent management yang baru atau tidak, dan sebagainya. Gitu, Mas. Baik, Mas Jafat, Ya, semoga makasih terjawab, banyak. Mas Jafat ya. Siap, terima kasih. Nah, ini ada juga yang saya lihat dari tadi angkat tangan salah satu pejabat HRD Bank DKI. Oh, kasihan kalau nggak ditanggapi, tangannya kasihan dari tadi berdiri terus. Silakan Mbak Lisa. Makasih Mas Yogi. Selamat sore Pak Handri. Selamat sore, Bapak, Bu Lisa. Ibu, salam kenal semua. Saya Lisa dari HR Bank DKI. Sangat menarik materinya Pak Handri. Yang mau saya tanyakan tadi Bapak menjelaskan tentang sudah ada beberapa perusahaan yang memberikan budgeting di setiap individunya untuk learn, gitu ya Pak ya, untuk learning sendiri gitu by themselves. Gitu ya. Sekarang saya pengen tahu bagaimana untuk mengkontrol budget itu sendiri dan bagaimana mekanismenya Pak. Iya. Terima kasih Pak Andri. Oke. Yang bisa saya share salah satunya di sini setahu saya adalah yang menggunakan konsep, udah berubah konsep learning-nya adalah Bank BNI. Karena Bank BNI sebelumnya CHRO-nya dipegang oleh Pak Alex Denny. Jadi mungkin kalau Ibu mau ini lebih tepat ke mereka, tapi yang saya tahu mereka dialokasikan semacam wallet, semacam e-wallet ya buat pegawai. Jadi dia ditaruh wallet mungkin kayak kita misalnya dikasih OVO gitu ya. Jadi ada wallet buat pegawai di mana pegawai bisa spending dari situ. Tergantung dia tadi, karena kan kita bicaranya adalah kita desentralisasi kontrolnya ya. Jadi mungkin setiap tahun atau setiap berapa lama dimasukkan wallet itu dan dia bisa menggunakan wallet itu untuk learning sesuai dengan kebutuhan dan development pribadi dia. Gitu. Jadi yang tadi disampaikan adalah bahwa metodenya bisa berbeda ya. Kita bisa pakai wallet atau bisa pakai poin, nanti poinnya bisa ditukar jadi ikut join di kelas dan sebagainya. Itu tinggal bagaimana kita berinovasi di HR. Ya, mungkin Bank DKI mau melakukan dengan kita bikin poin aja gitu kan. Jadi bisa di-redeem seolah-olah nanti poinnya untuk ikut kelas atau mungkin ikut training yang apa dan sebagainya gitu Bu Lisa. Jadi salah satu yang saya tahu adalah kalau kita bicara bank adalah Bank BNI ya, dan beberapa perusahaan juga sudah melakukan hal itu. Yang kita bilang kadang juga gamification itu bukan hanya materinya dibuat seperti game ya, tapi ada poin ketika dia bisa menyelesaikan lebih cepat dia akan dapat poin, atau mungkin kayak mandatory training misalnya ada up to PPT, compliance segala macam yang paling cepat atau 10 ini selesai itu dapat wallet atau dapat poin dan sebagainya. Itu sudah ada yang melakukan. Gitu, Bu. Baik. Bagaimana Mbak Lisa? Apakah cukup? Iya. Jadi memang perlu benchmarking juga ya Pak Andri ya. Iya Bu. Ya baik, makasih Pak Andri, makasih Mas Yogi. Ya baik, ini ada juga penanya berikutnya yang sudah standby, Mas Iwan dari Bank DKI. Silakan Mas Iwan. Ya. Selamat sore Mas Yogi, Mas Andri, makasih. Saya Iwan dari Bank DKI. Ini saya mau nanya aja mengenai yang slide big redesign yang tadi Mas Andri sampaikan. Itu yang ingin saya tanyakan kira-kira tim atau orang yang seperti apa ya Mas untuk bisa mewujudkan big redesign ini? Tim yang seperti apa? Sementara di perbankan itu kan lembaga yang sangat diatur oleh regulasi. Itu yang pertama ya Mas. Terus yang kedua, itu gimana sih Mas caranya untuk yang mengubah mindset karyawan nih untuk mewujudkan employee experience yang tadi Mas sampaikan di slide sebelumnya. Karena kan artinya semua semacam desentralisasi ya. Kita ngerubahnya mindset seperti itu seperti apa sih Mas biar tetap ada rambu-rambunya. Gitu sih Mas Andri, itu aja. Makasih banyak Mas ya. Oke, Mas Kurniawan. Saya langsung jawab ya. Tadi yang disampaikan mengenai terjadinya big reset menurut Josh Bersin, HR itu artinya terhadap proses operating modelnya HR. Artinya terhadap proses yang terjadi di HR.
Kalau dibilang orang seperti apa yang dibutuhkan, ada dua nih. Kita bicara orang yang di dalam HR-nya sendiri, ya. Atau mungkin kita bicara juga workforce atau orang-orang yang pegawai di luar sana. Yang pasti dibutuhkan adalah di sini yang tadi kemampuan orang itu bisa beradaptasi dengan cepat, ya. Misalnya di HR, ketika saya melempar ide, bagaimana kalau kita rubah prosesnya jadi seperti ini. Nah, kemampuan kita untuk bisa melihat satu proses baru yang lebih cepat dan kita bisa menerima adanya masukan dan tadi inovasi, ya, itu adalah skill-skill yang harus dibutuhkan atau dimiliki oleh orang-orang HR di ke depan. Termasuk kayak tadi, ya, Ibu sampaikan bahwa learning, begitu kita perlu benchmark. Ya, salah satunya adalah melakukan benchmark. Ya, kita benchmark di luar bahwa ternyata udah begini loh, orang tuh di luar melakukan training dan sebagainya. Nah, dengan benchmark itu kita mungkin mendapatkan ide lagi atau ide baru untuk kita lakukan, kita implementasi di HR kita. Yang penting tadi prinsipnya kalau Just Bersin adalah kita bicara speed, ya. Anggaplah nih tiba-tiba hari ini atau kita kayak kemarin, ya, waktu terjadi COVID kan kita nggak ada plan 2020 kita bikin RBB bahwa kita akan merubah konsep orang belajar dan begini atau orang akan bekerja di rumah. Bahkan IT juga nggak siap-siap bahwa banyak orang masih pakai desktop, tiba-tiba nggak boleh ke kantor lagi, suruh work from home. Itu desktop bagaimana? Nah, bayangkan itu terjadi lagi, ya. Bagaimana proses HR itu bisa berjalan dengan cepat. Yang tadi, learning bisa cepat, kita bicara identify talent bisa cepat. Yang aneh apabila kalau kita uji begini, ketika saya butuh orang kredit, saya pengen tahu di Danmon kita punya 10.000, siapa sih yang jago kredit scoring misalnya, atau ngerti mengenai konsep kredit dan sebagainya. Kalau jawaban kita saya juga nggak tahu kalau di dalam, karena database kita masih gini, karena data kita hanya mencatat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya, saya nggak tahu kompetensinya orang ini apa, dan kita malah lebih cepat dan nyari di LinkedIn. Dalam 5 menit saya minta begini, LinkedIn langsung keluarkan. Artinya masih ada masalah dengan proses atau sistem kita. Aneh kalau kita lebih cepat nyari orang di luar dibanding dalam rumah kita sendiri. Berarti ada masalah dengan HR sistemnya. Seperti itu. Jadi harus kita uji semua yang tadi dengan konsep Just Bersin bahwa operating model kita harus distribute control, centralized coordination-nya. Ukurannya adalah speed, cepat, dan quality dari respon. Itu harus nomor 1. Seperti itu. Nah, tadi yang kedua pertanyaannya apa tadi Mas? Sorry, yang ke Mas Kurniawan. Iya, kalau untuk mengubah mindset karyawan seperti apa ya buat ngewujudin untuk employee experience? Karena kan semua apa-apa jadi sifatnya desentralisasi, gitu Mas. Ya, pastinya Ya. akan perubahan ya. Kita bicara desentralisasi adalah kita seolah percaya bahwa pegawai itu bisa diberikan otonomi. Ya. Kayak tadi kalau konsepnya learning bahwa dia akan menggunakan budgetnya untuk memang learning sesuatu yang relevan. Tapi juga kita tadi bisa juga kontrol bahwa misalnya kalau dia belajar dari sistemnya perusahaan, ya memang dia hanya bisa belajar materi-materi yang relevan dengan pekerjaannya. Sama dengan dulu ketika kita Danamon kita juga melakukan simplifikasi dalam proses-proses apapun yang terjadi di HR. Dulu kita ketika ada orang merubah data, misalnya dia mengajukan cuti, mengajukan lembur, mengajukan apa, misalnya mutasi dan sebagainya, layernya panjang. Kenapa layer panjang? Ternyata akhirnya orang jadi saling menggandalkan. Toh nanti ada yang ngecek lagi. Kita misalnya ada kasus banyak orang cuti overtime itu cross hari. Main di-approve aja oleh atasan. Ya. Main di-approve atasan akhirnya kita lihat ini benar nih lembur sampai 3 hari gitu kan. Oh, rupanya atasan main klik karena tahu nanti ada orang HR ngeliatin. Ya. Ini kan masalah cara kita bekerja dan budaya karena budaya saling mengandalkan. Awalnya udah pasti akan perubahan ini akan ada mengakibatkan ketidaknyamanan, kesalahan dan segala macam. Proses learning itu pasti akan ada risiko satu lagi adalah error atau salah. Ya. Ibarat kata di rumah ini, anggaplah dalam satu keluarga yang bisa bawa mobil cuma 1 orang, tapi kita pengen kalau seandainya ada urgent, kita pengen anak kita yang udah 17 tahun atau istri juga bisa bawa mobil. Akhirnya kita minta dia kita ajarin. Resikonya apa? Dia nabrak. Pasti. Tapi itulah learning. Learning itu bagaimanapun ada risiko adalah kita kegagalan atau namanya proses belajar.
Yang penting adalah dalam learning itu bagaimana kita cepat bisa memperbaiki ketika terjadinya error, terjadi kesalahan. Jadi kalau tadi bicara di sisi employee, sudah pasti. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi, misalnya kita rutin menarik report, oh ternyata orang-orang yang begitu dikasih empower tidak bisa menggunakan empowerment-nya, itu di divisi mana saja. Lalu pendekatan kepada atasan di sana bahwa ini loh, dia main mengajukan ini, tapi ternyata tidak sesuai dan sebagainya. Seperti itu, Mas Kurniawan. Semoga menjawab ya. Ya, makasih Mas Andri. Oke, thank you Mas Iwan. Oke, berikutnya penanya berikutnya Mas Romi. Mas Romi, apakah standby Mas Romi? Yes. Yes, Halo Mas Di. boleh Ya. diri dulu Mas Romi, lalu pertanyaannya. Silakan Mas Romi. Thank you. Akan saya dari rencana BD dan kebetulan platform terdengar people analytics dan automation. Mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah di luar dari transformasi terdigital, salah satu yang menjadi isu adalah bahwa dalam 2 tahun terakhir bahkan 10 tahun ke depan bukan milenial lagi tapi Gen Z atau generasi milenial udah mulai masuk ke dunia kerja. Nah, lalu kami melakukan riset 120.000 kami bahwa mereka itu identify dengan ya karena culture yang ada di dunia kerja itu suaranya putus-putus. Yes. Suaranya agak putus-putus, sorry. Oke. Dengar sekarang. Mana aja ya ininya ya merah ya. Sorry sebentar. Oh, ya, sekarang kedengaran nggak? Nah, ya. Oke, thank you. Sorry, saya Romi dari Talentix, talents.id atau rencana.id. Kita ada platform di HR Tech untuk people analytics dan online assessment. Ada 2 pertanyaan, Pak Handi. Yang pertama adalah terkait transformasi culture. Di luar dari terkait hal digital, salah satu yang terjadi juga gimana company atau perusahaan bisa mempersiapkan masuknya generasi Gen Z atau generasi di bawah milenial masuk ke dunia kerja, karena mereka juga membawa culture yang berbeda. Tahun lalu kami ngadain riset ke 120.000 orang Gen Z, di mana mereka itu agak antipati dengan dunia kerja atau dengan perusahaan karena merasa bahwa culture yang ada itu nggak cocok dengan mereka. Di luar dari digital ya. Yang kedua adalah tadi saya juga tuliskan di situ. Kebetulan saya kan punya platform terkait dengan people analytics dan online assessment. Pengen tahu aja gambaran dari dunia HR seberapa terbuka sih sebenarnya HR itu terhadap proses-proses assessment yang dilakukan secara virtual maupun secara online. Itu aja sih Pak. Thank you. Oke. Saya coba jawab yang pertama Pak Romi. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ke depan akan ada generasi lain lagi yang akan masuk ya. Jadi sekarang kita mungkin ada baby boomer ya, Gen Y dan sebagainya. Dan betul memang mereka memiliki karakteristik lagi yang berbeda. Nah, tantangannya adalah bagaimana HR ini bisa mengcombine itu semua ya. Jadi ketika nanti mungkin baby boomer atau Gen X yang memimpin, ketika masuk milenial atau generasi Gen Z dan sebagainya, itu tetap bisa bekerja sama secara baik di dalam perusahaan. Kalau bicara culture, ya, culture itu kan kita atau perusahaan yang membentuk. Ya. Ada perusahaan yang memang mengapresiasi atau menghargai, misalnya tadi perubahan, inovasi, bahkan bahkan di-recognize. Ada juga perusahaan yang memang kayak tadi udah percaya dengan pegawai, dia bicara output, dia tidak bicara mengenai masalah kehadiran. Dia bicara mengenai apa yang bisa kamu deliver, selama itu bisa deliver, itu tidak masalah. Makanya tadi kalau bicara ke depan workforce itu bisa bermacam-macam, orang yang tadi, kalau kita butuh dia, ya, dia memiliki kesempatan untuk memilih apakah dia jadi pegawai tetap, saya nggak suka tapi di sana jam kerjanya jam 8 harus tank, misalnya, ya. Harus jam 5 pulang, kalau enggak nanti penilaian saya begini dan segala macam. Tapi kalau kita butuh dan orang itu mau ditawarkan pekerjaan, oke, kamu menjadi sebagai tadi gig workers di sini,
atau kontrak atau bicara sebagai semacam konsultan, mungkin dia jadi mau. Ya. Nah, itu memang untuk menjawab pertanyaan Pak Romi, itu menjadi salah satu kompleksitas tantangan HR untuk bisa mengetahui kira-kira apa sih yang mereka inginkan nanti ke depan, dan kira-kira apa yang harus di-adjust di dalam kebijakan HR supaya bisa menerima, bisa memasukkan mereka ke dalam perusahaan kita. Gitu. Yang kedua, mengenai bagaimana seterbuka apa HR untuk bisa mengadopsi teknologi, ya. Terutama kalau bicara AI atau bicara kayak tadi assessment online dan sebagainya. Saya bukan psikolog ya, tapi saya pernah kebetulan belajar sedikit ya. Jadi kalau kita bicara konsep assessment, selama prinsip-prinsip assessment itu bisa bertanggungjawabkan, ya. Karena kan assessment itu kan ada keilmuannya ya. Karena orang belajar psikologi itu kan bertahun-tahun gitu. Selama konsepnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, harusnya HR itu akan lebih mudah menerima. Jadi misalnya gini, kalau saya analogikan ya, kalau dulu orang itu kalau sakit harus ke dokter. Sekarang kita bisa ada halodoc dan segala macam. Bisa online. Tapi ada titik-titik tertentu, tetap orang di-refer harus ke dokter atau visit ke rumah sakit. Nah, selama tadi, apa yang dilakukan waktu online tadi? Oh, dia mungkin menanya sakitnya apa. Mungkin kalau cuma begini, sampai batas-batas tertentu sesuai keilmuan kedokteran, bahwa ini dia bisa lihat dengan kamera, bahwa emang ini misalnya gatal-gatalnya ini, cukup dikasih obat ini, atau lihat secara fisik cukup terlihat. Itu dia akan membuat rekomendasi atau kita merasa ini lebih efektif karena kita nggak harus datang. Sama dengan assessment ya. Karena itu kan melalui satu proses. Kalau dulu ada assessment, saya ingat ada yang namanya kita pakai yang fisik, misalnya kita mengisi Kraepelin, ada zaman dulu yang besar kayak Pauli, ada itu kan ada semacam baterai tes yang diberikan dengan tujuan untuk mengukur pada satu aspek tertentu, ya. Jadi bagaimana dia persisten dalam bekerja, bagaimana dia bisa mudah merubah gaya bekerja dan segala macam ya. Ada DSC, ada macam-macam lah. Nah, kalau mau digantikan sistem, selama itu metode atau dalam mendevelopnya masih sesuai dengan konsep-konsep keilmuan, saya yakin itu akan lebih mudah diterima. Dan terutama nanti sudah proven, artinya kalau dulu kita udah punya sampling, kita udah bisa melihat normanya, kalau orang begini, norma begini, dan sebagainya. Nah, apalagi teknologi itu bisa udah dibuktikan bahwa hasilnya adalah orang-orang yang melakukan assessment secara online terbukti dalam bekerja, dan segala macam. Nah, itu bisa dibuktikan, itu akan lebih mudah untuk diterima, Pak Romi. Begitu kurang lebih. Oke, thank you Pak Handri. Terima kasih banyak. Oke, Mas Romi, semoga terjawab. Nah, ini Mas Handri, di catatan saya ada 6 pertanyaan lagi. Saya coba bacakan dulu ya, Mas ya. Boleh. Pertanyaan yang terakhir ini ada Pak Onel. Pertama, pertanyaannya di slide sebelumnya ada penjelasan reskill dan upskill. Apa perbedaannya dengan job enlargement dan job enrichment? Yang kedua, pertanyaan dari Pak Roni Iswara, dari saya lebih bersifat afirmasi, bukan pertanyaan. Setuju sekali bahwa dengan segala perubahan sekarang yang cepat dan tuntutan yang berubah, sehingga prinsip learn, unlearn, dan relearn relevan sekali. Dan untuk itu sikap humble untuk menyadari bahwa ilmu zaman dulu sudah absolut dan sekarang mesti unlearn and relearn. Oke. Mungkin pertanyaan yang Pak Onel dulu mungkin Mas Andri. Oke, reskill upskill ya. Yes, betul. Apa perbedaan dengan job enlargement dan job enrichment? Ya, kalau kita bicara skill, itu kan bisa dibangun, atau kita bicara kompetensi isinya adalah knowledge, skill, dan attitude. Ya. Skill itu bisa dibangun dengan banyak hal, dengan banyak cara. Bisa dengan assignment, ya, penugasan, involve dalam project, ikut dalam kelas, dan sebagainya. Atau juga bisa masuk ke dalam job yang tadi, dia langsung dicemplungin. Ya, mungkin nggak lewat kelas dulu, ya, nggak ikut dalam
formal in class, nggak ikut pernah ikut dalam satu project ya, mungkin menjadi apa di dalam project, tapi dia langsung di-assign di situ, ya, dikasih job enlargement dan enrichment. Itu intinya sama aja. Efeknya akan lebih cepat sebenarnya orang kalau job enlargement karena dia langsung melakukan. Kayak sekarang hari ini yang kita bahas, kita bicara agile, resilient HR. Ini kita belum menjadi skill karena kita baru bicara tatanan knowledge. Artinya mungkin iya saya tahu, tapi kalau ditanya bisa nggak jalanin gitu ya, termasuk saya di sini ya, bisa nggak jalanin? Belum tentu sih karena saya belum pernah jalaninnya gitu kan. Nah, gimana itu menjadi skill ya? Ya coba lakukan. Kalau nggak dicoba, ya mana bisa. Analogi saya tadi sama dengan naik motor atau mobil ya. Zaman sekarang kan kita trennya ghost to detail jangan sampai latah ya. Sekarang Deddy Kobuser bikin podcast. Ya, orang bikin konten semua. Merasa kalau sudah membuat konten di sosial media atau pakai podcast atau pakai YouTube atau pakai apapun itu, kita udah ghost to digital. Tapi kita lupa, kita membangun apa sebenarnya? Pertanyaan saya ke teman-teman atau ke Bapak di sini adalah, apakah kalau tadi kita bangun skill, kita mau belajar motor, ya kita dengar podcast cara membawa motor, apakah kita besok bisa bawa motor langsung? Enggak. Karena kita butuh yang namanya praktis, ya. Prinsip 70 20 10, ya. Itu harus kita perhatikan. Kalau hanya bicara knowledge, ya kayak misalnya ngobrol-ngobrol, Deddy Kobuser kemarin baru ngobrol dengan Raffi Ahmad gitu ya, nggak masalah, ya kan? Karena kita ngomong skill di situ, misalnya ya. Jadi kita menerjemahkan digital itu bukan berarti medianya kita ganti. Medianya tadi dari media PowerPoint menjadi audiovisual atau kita langsung online. Seperti itu. Nah, sama juga dengan skill ya, kalau bicara skill. Skill itu butuh praktis. Makanya ada langsung dicemplungin. Langsung dicoba bawa motor gitu. Paling cuma dikasih tahu itu gas sama rem, bawa udah. Orang yang langsung praktis, yang tadi 70-nya dengan praktis ya, itu lebih akan cepat. Tapi dengan ada risiko tentunya. Kenapa? Risiko gagalnya lebih banyak. Karena dia nggak sempat tuh belajar dulu secara otodidak atau konsepnya seperti apa. Kalau orang dicemplungin dengan job enlargement dan job enrichment, bisa aja. Tapi ada risiko di job itu dia gagal. Atau mungkin kalau dia suruh melakukan sesuatu, pekerjaan itu berantakan sama dia. Karena dia nggak tahu ilmunya. Nggak mungkin memindahkan seorang HR langsung ke IT. Atau menjadi orang finance. Karena kita mungkin belum belajar mengenai ilmu finance. Bisa sih, bisa. Tapi kita langsung di-assign itu mungkin ada risiko. Intinya yang tadi saya sampaikan, reskill upskill itu sebenarnya adalah hanya pengelompokan. Karena kalau reskill adalah orang yang terimpact karena pekerjaannya sudah tidak relevan, yang tadi penjaga tol, ya kita reskill. Re itu kan berarti diberikan lagi, dikasih sesuatu yang baru. Nih kamu sekarang belajar coding. Sedangkan upskill orangnya masih relevan, pekerjaannya masih ada. Cuman karena sekarang lagi musimnya teknologi, mungkin bagaimana mengerjakan itu tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara skillnya kita tambahin mengenai bagaimana menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaan dia tadi. Intinya sebenarnya itu. Ya, baik. Di sini kebetulan Pak Onel standby di kamera. Barangkali mau menanggapi, silakan Pak Onel. Mungkin boleh memperkenalkan diri juga Pak Onel dari perusahaan mana? Silakan. Ya, kenalkan saya Onel dari HRD seniornya PT Clipland Finance. Jadi saya bekerja di perusahaan pembiayaan. Kebetulan perusahaan kita ini adalah anak perusahaan Penin sih, Penin Bank. Cukup praktis sih pemaparan dari Pak Andri tadi ya, Mas Yunis. Dan jawabannya cukup mengena juga. Jadi memang tantangan kami sekarang di Clipland itu adalah lebih ke arah how to implement budaya learning and development. Kenapa perusahaan kita ini adalah perusahaan yang udah hampir 38 tahun dan bisa dibilang sih istilah learning and development itu belum sih. Jadi kita lebih banyak ke training karena pengembangan karyawan itu baru 5 tahun terakhir baru dijalankan gitu. Jadi masih jauh dengan istilah sekarang lebih kan lagi bukan learning development lagi tapi lebih ke arah knowledge management kan ya. Ya, tapi anyway paparan yang disampaikan oleh Pak Andri tadi ya dari A to Z itu ini bisa jadi proses pembelajaran dan referensi buat kami untuk diimplementasikan di perusahaan kami sih.
Terima kasih Mas Yunus, Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Onel. Ya, Pak Andri, Mas Andri berarti nanti habis dari Danamon siap-siap jadi pembicara di mana-mana Mas ya? Enggak, ini saya sharing aja karena Oke, ini ada Pak Roni Suara barangkali online, apakah mau menanggapi Pak Romi? Pak Roni barangkali aktif, kalau tidak saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Sumarsono. Pak Sumarsono memperjelas lagi, Mas Yogi ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah nanti apakah nanti hanya orang-orang IT yang kerja? Dengan tadi banyak perubahan, Mas Andri, gimana Mas? Oke. Ini juga salah satu mindset ya yang dibentuk karena contoh saya sekarang HR digital, orang melihat saya itu orang IT. Ya, padahal saya orang HR, tetap orang HR. Kalau saya orang IT, saya nggak akan bicara ngomong yang tadi. Saya ngomong filosofi, saya bicara konsep tentang HR. Saya bicara hari ini, saya nggak ada ngomong coding. Hari ini saya bicara, judul posisi saya adalah digital, tapi saya bicara people. Ke depan, ya, kita ngomong digital, sekali lagi, bukan berarti IT. Bukan berarti IT. Yang dibutuhkan justru adalah orang-orang yang mengerti, yang hidup di dua alam, tanda kutip ya, ngerti HR, kalau kita di HR, dan ngerti kurang lebih teknologi yang bisa mendukung HR. Kalau orang di finance berarti atau di risk berarti dia harus ngerti risk, konsep risk ya, dan juga ngerti teknologi sekarang seperti apa. Seberapa masif misalnya teknologi bisa melakukan risk assessment misalnya atau credit scoring. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa isinya orang IT. Justru kebalik, justru yang khawatir adalah orang IT. Kenapa? Karena sekarang gini, biasanya kalau kita memilih satu produk di IT atau vendor, ya, biasa kita bicara functionality, fungsi. Misalnya, waktu kita melakukan scoring, memilih satu produk atau A atau B, misalnya kita mau butuh produk buat melakukan survei, gitu ya. Produk A bisa melakukan survei, ya, gitu kan. Produk B, kan ini kita bicara barang jadi ya, bisa Halo Mas Andri, suaranya Bapak Ibu apakah masih pilihannya nggak enak banget. Ya, ya sorry, suaranya tadi sempat terputus Mas Andri. Silakan Mas Andri. Ya, jadi kalau bicara functionality memang IT akan melihat dari fitur yang ada ya. Tapi kalau bicara experience, UI, UX itu nggak dapat ya. Jadi mungkin sama-sama produk yang sama-sama dua-duanya bisa melakukan memiliki fitur buat melakukan survei. Tapi yang satu untuk jelas melakukan survei itu tadi mungkin langkahnya aja panjang. Klik ini dulu, klik ini dulu, klik ini dulu. Belum tampilannya nggak karuan misalnya. Yang satu lagi, satu klik udah selesai, kita langsung suruh jawab. Jadi, sekarang itu nggak bisa lagi hanya kita bicara fitur. Anggaplah sekarang saya tahu di sini Bapak dan Ibu pasti udah biasa dengan namanya belanja online, Tokped, ada Shopee, ada JDID, ada apalagi Bukalapak dan sebagainya. Saya nggak bilang mana yang paling bagus. Tapi teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau secara fitur, mungkin semua hampir mirip-mirip. Tapi pasti ada punya preferensi, gue nggak pakai yang ini, kenapa? Lemot. Pas diklik agak lama. Atau pas search agak susah. Waktu di search, keluarnya begini dan sebagainya. Ya. Waktu melihat status order saya sampai mana, kalau ini langsung keluar. Oh, status trackingnya ada di sini. Yang satu harus klik ini dulu dan sebagainya. Nah, experience itu nggak bisa. Itu adalah user. Jadi jangan khawatir bahwa itu pekerjaan kita dengan teknologi hilang, ya. Tapi skill yang lain itu pasti akan timbul. Ya. Nurturing job tadi, ya, akan ada job-job baru yang pastinya kayak tadi di HR bisa jadi akan ada satu fungsi baru yang saya pernah baca satu referensi bahwa di depan itu nanti HR itu ada ada fungsi yang akan memaintain bot. Jadi dia akan memaintain atau jagain botnya. Ada namanya bot officer misalnya di HR. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pegawai, bot itu yang ngajarin ya officer tadi. Itu ada timbul emerging job baru yang akan timbul. Sampai seperti itu. Gitu Pak. Baik, menjawab, semoga tadi pertanyaan dari Pak Sumarsono dan rekan-rekan sebelumnya terjawab. Nah ini tadi juga kita sempat panggil Pak Roni Suara, ini orangnya muncul nih, Pak Roni. Barangkali gimana Pak Roni, apakah ada yang mau diperjelas dari tadi tanggapannya? Silakan Pak Roni, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak Roni. Ya.
Nama saya Roni. Selamat sore teman-teman. Dari Danamon. Di Danamon saya kerja dekatlah dengan Handri. Jadi saya nambahin, awalnya mau jawab yang afirmasi tadi, tapi tertarik dengan diskusi yang terakhir ini tentang apakah nanti orang IT doang yang kerja. Kan itu pertanyaannya. Jadi persis tuh, sekitar 2 minggu lalu diskusi dengan Chief IT kita, bahas lah future skill tuh akan banyak skill-skill yang digital. Terus si IT-nya bingung, kalian mau ngapain sih? Apa mau skill IT ini mau ada di semua orang? Semua orang mesti ngerti IT? Pertanyaan si orang senior IT-nya. Terus yang kedua, apa memang semua hal akan dilakukan secara digital? Nah, hal yang mendasari pertanyaan itu karena perbedaan pemahaman. Yang satu merasa bahwa future skill itu adalah digital, jadi skill-skill digital yang harus dibangun. Satu lagi, dan yang saya lebih setuju yang kedua adalah kita membangun skill yang kemudian akan membantu kita di dunia digital. Jadi bukan melulu skill digital, tapi skill-skill yang membantu kita untuk survive, untuk bisa win di dunia digital. Nah itu sih, bahwa kalau Handri tadi ngambil contoh, ya nggak ada persinggungnya, ya iya, karena ke depan itu yang mendrive perubahannya apa? Teknologi. Perubahan teknologi advancement, itu yang mendrive semuanya. Bahwa jadi flavornya ada digitalnya di sana-sini, nggak bisa dihindari. Kalau kemudian orang dulu orangnya tugasnya menjawab pertanyaan dari karyawan terkait dengan HR punya services. Nah, kalau dulu jawabnya lewat telepon, lewat email, berikutnya dia mengelola bot. Ada unsur teknologinya di situ, tapi unsur layanannya tetap ada. Jadi persinggungan skill dengan teknologi selalu ada di kedepannya. Tapi bukannya kita mau membangun orang IT semua, enggak juga. Kita membangun orang bisnis, orang services yang kemudian melek IT dan melek teknologi, lebih tepatnya itu melek teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi untuk proses-proses yang lebih sederhana, lebih produktif gitu sih sederhananya. Thank you. Baik, lebih menegaskan ya Pak Roni ya, menanggapi juga Pak ya pertanyaan sebelumnya ya. Ya. Mungkin saya juga nambahkan sekali lagi. Mas, saya sampaikan lagi nih. Dengan kondisi yang seperti itu, berarti untuk di dunia universitas itu kan banyak sekali fakultas-fakultas ya. Mau nggak mau mereka akan memasukkan pemahaman mengenai IT ini ya. Mungkin lebih seperti itu nanti. Mungkin di dalam kurikulum mereka akan diajari bagaimana memanfaatkan ilmunya dengan perkembangan IT. Apa mungkin akan ke sana larinya? Ya, saya coba jawab Pak. Yang pasti pembekalan kepada para siswa terkait dengan teknologi dan digital, ya, membangun digital mindset, terutamanya cara berpikir yang berbeda, itu pastinya akan diberikan ke dunia pendidikan. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti mereka diajarin coding, tidak selalu, kecuali memang mereka ngambil jurusan IT spesifiknya, memang mau ngambil memang menjadi pemrograman dan sebagainya. Tapi pertama, kalau kita lihat ya, anak-anak zaman sekarang, bahkan yang dari SD aja, ketemu dengan teknologi itu sangat, udah sangat digital savvy. Artinya mereka tuh, bahkan kita kalah. Mereka nggak begitu ini, langsung mereka bisa pakai dan sebagainya. Ya. Dan mereka juga langsung bisa memberikan experience-nya seperti apa. Bahwa ini, wah kayaknya sebenarnya bisa seperti ini, bisa lebih bagus lagi, dan sebagainya. Artinya secara era atau zamannya, itu mereka sudah hidup di zaman yang memang membuat mereka belajar dan melek teknologi dengan lebih cepat. Nah, tinggal nanti di kampus itu diajarkan bagaimana dia disiapkan masuk ke dalam dunia kerja atau dia industri. Kira-kira apa yang masih dia bisa implementasikan nanti ketika nanti dia bicara dalam pekerjaannya dia atau dalam perusahaannya dia. Oke, Pak. Saya sampaikan lagi Pak ya. Tadi kalau Pak Roni bilang kesannya itu kita itu nanti itu yang bukan orang-orang IT itu hanya sebagai ini ya, sebagai istilahnya user aja itu. User dari sistem yang sudah dibangun.
seolah seperti itu. Jadi apa ya, mereka hanya menjalankan apa yang sudah dibuat orang-orang programmer gitu loh. Jadi ilmunya di mana gitu loh kalau hanya seperti itu. Ya, mungkin saya tambahin Karena ya. ini yang seperti ini udah saya alami sejak saya zaman dulu masuk. Saya tuh pernah jadi komputer operator, jadi user, udah biasa itu loh. Nah, ini kalau perkembangannya ke depan apa balik lagi ke sana? Mas Sumarsono mungkin kenal maka sayang, boleh kenalan dulu Mas Sumarsono. Oh ya. Yogi. Baik. Mas, memperkenalkan diri dulu mungkin Mas. Baik, saya Sumarsono nih, bergabung di IBC ini sudah dari tahun 2019 ya. Kebetulan saya ini dosen ya di Perbanas ya, dosen di Perbanas Institute dan ya mungkin seorang trainer juga ya. Ya hanya memperdalam aja dari sisi dari human ini maksudnya XR ini bagaimana ke depannya. Jangan sampai saya bilang seperti tadi, kok balik lagi ke arah yang sebelumnya. Apa yang sudah pernah saya lakukan sebagai komputer operator, sebagai user, hanya sebagai seperti itu kan. Nanti orang-orang di luar IT ini gitu loh. Jangan sampai artinya mereka itu harus memahami tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana mereka memanfaatkan IT ini untuk pengembangan pekerjaannya gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan, tapi dia harus bisa untuk mengembangkan apa sih yang saya bisa lakukan dengan sistem yang ada saat ini sesuai dengan kemampuan dan divisi yang ada gitu ya. Iya, betul gitu Pak. Begitu Pak. Jadi dia bukan menjadi operator pemahaman, adalah dia mengoperasikan bot ya kalau tadi ya. Karena kan satu harus ada, kalau belum ada bot atau teknologinya, dia harus melihat peluangnya di mana. Misalnya dia baru masuk satu bagian, dilihat peluangnya apa yang bisa dilakukan, perbaikan proses, atau mungkin pada teknologi apa yang bisa digunakan di sini. Kedua, setelah itu kan dia melihat, dia berarti harus punya ide, creativity, ya kan, problem solving. Berikutnya adalah dia coba membangun apa yang akan dilakukan tadi, direalisasikan di situ. Dan ketiga memang adalah menjaga, maintain tadi soal operator, tapi bukan operator, tapi kan kita bicara AI itu adalah teknologi atau robot itu harus ada ngajarin. Ketika ada, mungkin robot ngertinya prosesnya, atau kalau ini jawabnya ABC, ternyata ada proses atau ini baru. Berarti robot itu harus di-maintain, supaya robot itu bisa mengerjakan pekerjaan yang baru. Ya, itu cycle-nya. Benar sekali tadi Pak Sumarsono, jadi memang bukan kayak operatornya, betul. Dia harus ngerti peluang-peluang apa yang bisa digunakan di teknologi itu yang bisa digunakan di tempat kerja dia. Oke, ya Pak Sumarsono, Pak ya silakan. Oke, lanjut aja, lanjut. Oke, ini ada silakan Mas Solomon, barangkali mau menanggapi, silakan. Ya, terima kasih. Tadi juga menanggapi Pak Sumarsono ya. Justru sekarang Pak, orang-orang IT itu yang seyogianya merasa terancam. Karena dulu skill IT itu eksklusif ya, tidak banyak. Jadi dicari. Sekarang semua sudah melek. Jadi jangan-jangan skill IT itu menjadi pengetahuan umum gitu ya. Nah, basic-basicnya. Nah, itu justru pengalaman saya nge-sharing. Saya secara akademik tidak punya latar belakang IT. Tapi saya membuat perusahaan IT karena saya melek, karena berdasarkan experience saya. Ada teman butuh, lalu saya buat, dan akhirnya saya merekrut orang-orang IT yang mereka jadi operator. Nah, konsepnya idenya di saya. Saya yang tahu masalahnya, how to problem solving, mulai dari problem solving, lalu kita created itu ya. Jadi justru sekarang orang-orang IT yang akan jadi was-was. Karena accounting, marketing, semua melek IT, gitu misalnya. Ya. Itu aja, makasih Pak. Nah, jadi saya nambahkan ya Pak Haloman ya, bahwa IT apa nanti role-nya? Akan bicara adalah desain secara besarnya, blueprint. Jadi mungkin kita adalah island-islandnya, pulau-pulaunya adalah HR, ada sistemnya finance, ada sistem bagaimana yang tadi sistem-sistem yang ada itu terintegrasi di dalam perusahaan. Nah, IT itu bagian mengintegrasikan. Jadi contoh kayak tadi HR punya aplikasi, HR punya database pegawai, tapi juga bank mungkin perlu juga untuk orang yang boleh mengakses data di finance menggunakan data yang sama. Nah, bagaimana blueprint cetak birunya sebagainya. Nah, kalau tadi bicara orang IT yang terancam, kembali lagi, kalau tadi saya bilang learn, unlearn, relearn. Orang-orang IT-nya mau belajar nggak? Karena dulu
zaman saya kuliah dulu, contoh nih kalau kita real aja ya, saya mau beli ke lab, ke komputer atau ini ngerakit, kadang saya minta tolong orang IT. Ya, saya mau upgrade Office, saya beli ini minta tolong diinstalin gitu kan, dulu zaman dulu, tolong dong termasuk install nambah gocap gitu kan. Nah zaman sekarang ya itu kita nggak perlu orang IT, kita kerjain sendiri gampang, betul nggak Pak? Nah yang kasihan adalah banyak perusahaan sekarang orang-orang yang maintain PC segala macam server install kayak gitu itu di outsource. Yang datang ke meja kita kalau ada masalah nggak bisa ada jaringan segala macam itu anak-anak yang di outsource yang kerjanya memang ya tadi karena user aksesnya memang yang boleh download atau install cuma dia admin karena kalau kita sebagai user kita bisa tapi karena di kantor karena nggak boleh install ya harus orang IT akhirnya jadi lebih kepada fungsinya sebagai admin yang punya password padahal skillnya sebenarnya saya juga bisa karena saya juga di rumah juga install sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke orang-orang IT, mereka mau tahu nggak bahwa ilmunya udah harus berkembang, harus unlearn, dan dia mulai relearn. Apa yang harus dia pelajari lagi sekarang supaya mereka tetap nggak kegiles atau nggak di-outsource oleh perusahaan, orang IT-nya, ke perusahaan vendor, kayak misalnya Pak Solomon tuh, misalnya. Akan supply ke bank, udahlah tenang, ini semua PC saya maintain, dan sebagainya. Betul nggak, Mas? Mas Andri, ini kebetulan waktu sudah menunjukkan 17.31, tapi masih ada 3 pertanyaan lagi. Kita mau lanjut atau bagaimana, Mas Andri? Terserah Pak, boleh. Oke, ini soalnya pertanyaannya juga salah satu head bank juga nih, kayaknya menarik juga. Saya coba bacakan dulu ya, Mas Andri ya. Oke, ini dari Ibu Yacinta Damayanti. Di satu sisi, HR harus mempersiapkan people untuk reskill dan upskill. Di sisi lain bagaimana perusahaan menyikapi SDM yang tidak mau atau tidak mampu merencanakan atau program yang kita siapkan untuk reskill dan upskills, PHK, pensiun atau all sales. Mbak Yacinta, apakah online Mbak Yacinta? Oke, mungkin mau coba ditanggapi dulu. Ya, Nah, ini baca saya silakan online Mas Yogi. Barangkali mau lebih perdalam pertanyaannya Mbak Yacinta. Jadi gini, Mas Andri, karena masih muda, saya panggil Mas gitu ya. Boleh kenalan juga Mbak Yacinta, dari mana nih? Betul. Jadi ceritanya gini, kita memang mencoba menyiapkan misalnya upskill dan reskill. Yang terbaik buat mereka karena memang semua sesuatunya sudah berubah. Tapi di lain sisi, itu ada pegawai yang mereka merasa comfort, biasanya juga gini, gue jalan. Jadi apa yang program kita siapkan, mereka bersikap apatis. Gitu ya. Nah, makin lama tadi banyak pekerjaan yang secara manual bisa hilang, kita akan ganti ke digitalisasi. Mereka nggak siap menerima itu. Apa yang harus kita lakukan ke pegawai itu? Apakah kita melakukan PHK atau pensiun dini atau gimana? Saya pengen dapat insight aja sih. Oke. Saya akan jawab ya. Pertanyaannya mungkin makanya tadi saya bawa ini kepada konsepnya Ken Wilber, 4 kuadran. Apakah orang-orang yang tadi ini secara consciousness, secara kesadaran, dia tahu dia di reskill untuk apa? Karena kalau tidak ada kesadaran dari diri, ya dia yang tadi dia tahu tapi dia tidak mau karena dia merasa tidak ada manfaat. Ya. Karena bicara purpose, tujuan, ya, itu setiap orang berbeda-beda. Saya ambil contoh yang real adalah saya pernah bertemu orang yang memang sebagai sales asuransi. Kita tidak bisa bahwa kok kenapa kamu nggak mencapai target gitu ya. Ternyata motif dia beda. Motif dia itu bukan cari duit. Jadi mau kasih insentif, misalnya ada program ini dia dapat 500.000, dia tetap nggak kerja tuh. Kenapa rupanya kalau ternyata kita tanya lagi lebih dalam ya. Rupanya dia ingin membuktikan dia jadi sales tuh bisa. Dia nggak nyari duitnya karena dia orang kaya, dan dia orang kaya. Nah, selalu kita bicara yang tadi kalau di Ken Wilber adalah kita bicara apakah kita sudah masuk ke kuadran 1 dia. Dia udah tahu bahwa ini butuh dilakukan. Kenapa? Karena emang ini bermanfaat buat saya. Sehingga kalau itu memang dia dapat buy-in, ya, sehingga dia mau di reskill dan dia accept bahwa memang ini penting buat dia. Kedua, pertanyaannya kalau itu sudah dilakukan, ya, tapi orangnya ya udahlah, udah mau pensiun juga misalnya, ya, dia juga udah berpikir ngapain gini-gini, udah apa ya istilahnya tunggu waktu aja dan sebagainya. Ada juga mungkin yang seperti itu gitu ya. Jadi faktor bahwa dia sudah bertahun-tahun, dulu juga begini nggak jalan, sekarang diginiin, gue yakin paling nggak jalan lagi gitu.
Karena bisa jadi secara culture, reward punishment-nya ada nggak? Karena bisa jadi itu juga tidak membuat dia termotivasi. Misalnya kalau melakukan ini, so what gitu. Karena ternyata toh rating saya atau yang orang mengerjakan atau kenaikan gaji toh sama aja dan sebagainya. Artinya itu sistem yang ada di perusahaan. Ya. Kalau kita bicara perubahan ya, saya kemarin sempat mengikuti satu ini ya, bahwa ini kita bicara mental agility. Mental agility itu adalah sesuatu yang relatively nggak gitu mudah untuk kita rubah. Artinya untuk bisa merubah atau membangun mental agility itu biasanya pendekatannya adalah lewat membentuk dikondisikan membuat dia tidak nyaman sehingga dia harus keluar dari kenyamanan dia tadi. Jadi dibuat kondisi ini kadang sulit karena kan bukan masuk kelas, kamu harus berubah gini, kasih motivasi selesai, enggak gitu ya. Jadi mental agility ini memang harus seolah dibenturkan, dijodotin gitu ya. Barulah dia akan keluarlah dari ini untuk dia bisa survive. Nah, terakhir yang saya lihat adalah kita di industri mana. Kalau kita di bisnis, pada akhirnya akan berhitung. Apakah kita keep orang ini, ataukah saya keluarkan? Karena akan menjadi virus buat teman-temannya, atau secara cost malah bisa jadi lebih murah. Karena kalau orang yang udah senior, yang tadi ini mahal, mending saya ambil anak muda yang masih nurut. Dikasih ini, suruh ini, gampang. Karena kita bagaimana at the end adalah kita bicara bisnis. Perusahaan itu bisnis. Kecuali kita bekerja di yayasan yang memang kita bicara tidak ada target uang, ya kita bicara yayasan adalah ya tadi, kita bicara kemanusiaan dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya bisnis biasanya ada pendekatan ke arah sana ujungnya, tapi itu menjadi alternatif terakhir, Bu. Biasanya karena nanti ada kaitan dengan ketenaga kerjaan dan segala macam yang kita tahu itu tidak mudah. Gitu. Mungkin itu Bu Yasinta, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Andri. Ya, kalau saya hanya tambahkan sedikit aja. Kalau untuk yang berumur yang menjelang masa pensiun itu nggak masalah buat kami. Tapi beberapa yang kami hadapi justru mereka termasuk kaum muda yang masih usia produktif antara ya 25 sampai 35 itu. Ada aja yang ternyata katanya generasi milenial tapi mereka masih bersikap seperti itu. Ya banyak mungkin ceritanya ya mereka sendiri kenapa hanya merasa bahwa gue bisnis as usual aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andri. Terima kasih, Bu. Ya. Baik Mas Andri, Mbak Yacinta ini salah satu head HRD di Bank Mantap. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Yacinta bisa ngisi sharing session berikutnya Mbak Yacinta ya. Iya boleh Bu Yacinta. Sharing dari sisi yang lain. Ditunggu nanti Bu. Ini ya. Kalau terima kasih Mas Yogi. Kenapa Mbak? Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Yacinta. Ini Mas Andri, ini kalau bicara sepak bola ini kita ini posisinya harusnya sudah tamat, tapi pertanyaan malah makin banyak nih Mas Andri. Saya kurang tahu kenapa. Pertanyaan banyak banget. Mungkin saya coba baca satu-satu lagi nih sambil menunggu Mas Andri ya. Kalau misalnya Mas Andri merasa sudah cukup, nanti kita coba sudahi saja. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ervan Permana. Di satu sisi pekerjaan sebagai kebutuhan hidup sisi, sedangkan dengan digitalisasi kerjaan ada yang hilang. Nah, menurut saya HR punya peran mulia dengan memberikan kesempatan kerja. Bagaimana mensikapi hal tersebut? Iya, betul. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara organisasi, kita bangun perusahaan dari kosong, kita pasti akan memilih untuk ya udah kalau pekerjaan ini memang bisa dilakukan oleh teknologi, kita nggak perlu hire orang, ya kan? Makanya kita bisa run kayak fintech dengan cost manpower lebih kecil. Tapi tantangannya kan yang tadi saya sampaikan, kita berada di organisasi yang sudah eksis, di organisasi dengan orang yang banyak. Pemerintah juga kan ingin supaya tidak terjadi pengangguran secara masif. Ya. Jadi yang untuk menjawab pertanyaan ini adalah bukan berarti dengan digitalisasi itu orangnya langsung kita buang atau kita keluarkan. Kalau terhadap organisasi yang sudah eksis seperti kayak bank misalnya sekarang, dan namun sudah 10.000. Artinya begitu kita mengimplement sesuatu, bisa nggak kita tadi reskill dan kita deploy orangnya itu ke tempat atau pekerjaan yang memang baru atau mungkin masih membutuhkan. Atau tadi kalau misalnya turnover-nya ada banyak, untuk menutup turnover yang ada. Jadi kita tutup gerbang masuknya di rekrutmen, ada yang resign, kita ganti dari orang yang tadi terimpact dari digital. Nah, bahwa kalau pekerjaannya ujung-ujungnya terpaksa akan hilang, yang pastinya itu menjadi pilihan terakhir. Gitu.
at the end adalah keputusan di kita. Akhirnya mana yang akan kita pertahankan. Saya analogikan ya, beberapa kejadian atau ini real, dengan COVID ini banyak orang-orang yang hidupnya sudah mapan, mungkin punya pembantu 5 atau bahkan ada supir 1. Ini real ya, saya lihat ya, ada pembantu, ada yang harus babysitter dan semacam. Itu mereka harus survive. Akhirnya mungkin salah satu harus nggak ada gitu kan. Akhirnya mereka rescue. Mereka mungkin yang tadi cuma ngasuh bayi, diajarin masak dan sebagainya, dan skill yang lain gitu. Tapi kita sebagai pemilik perusahaan tanda kutip dalam organisasi, dalam keluarga tadi, pasti akan berusaha mengkeep orang itu. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau nggak kepaksa banget, ini saya supirnya nggak saya PHK. Apa yang biasanya dasar kita mengatakan bahwa ini, kita aja coba feelingnya, bahwa saya akan keep dia, walaupun mungkin gimana, tapi kalau bisa tetap kerjalah. Adalah ketika orang itu punya behavior yang baik. Orang itu punya attitude yang bagus. Ya, itu kan menjadi landasan. Tapi kalau tadi soft-nya aja udah nggak bagus ya, jadi ini mas ya udah, bisa saving gajinya 3 juta, orang juga sering nggak masuk, orangnya juga malas-malesan, disuruh nyuci mobil malas dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita memilih untuk ya udahlah, kesempatan gue bisa saving 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Akhirnya behavior itu adalah menjadi nomor 1 ya, yang menentukan area tadi menjawab pertanyaan Mas Ervan bahwa itu adalah menjadi penentu terakhir kalau kita terpaksa harus mulai. Dan itu juga biasanya dari company juga udah ada push untuk melakukan efisiensi di perusahaan karena memang cost-nya sudah terlalu besar dan sebagainya. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, Mas Andri, semoga menjawab. Ini waktu sudah mendekati maghrib, tapi masih ada 2 pertanyaan lagi. Mau kita coba tanggapi dulu atau bagaimana, Mas Andri? Yang Danamon nanti saya japri ya. Yang Danamon nih yang mana nih? Yang Mas Catur sama Mas Antio? Iya, betul. Coba Mas Muhammad Sumarsono ya? Betul. Ini ada pertanyaan berikutnya, ada dari Mas Catur Ria Hasni, ada juga Bapak... Mas Catur nanti saya japri ya, Mas ya. Oke, ini dari Danamon ya. Kalau Mas Antio Miko, itu dari Danamon juga, Mas? Bukan. Bukan. Mau kita coba bacakan? Oke, saya baca ya. Seberapa penting bank pada zaman sekarang untuk menghidupkan bisnis yang terafiliat dengan digital banking? Dan kira-kira adakah tips HR untuk membangun culture menghadapi keadaan sekarang? Nah, ini yang tadi ya, kita bahas bahwa impact dari perubahan atau era industri digital ini memang sangat besar, termasuk pada industri bank ya. Dan terutama juga tadi digital banking itu menjadi sesuatu yang bukan yang baru, bahkan udah berjalan. Nah, kalau untuk membangun culture, ya pastinya kita harus mulai dari bawah dulu ya. Culture itu kan dibentuk ya. Jadi kalau kita ke Singapura, kenapa kita bisa disiplin? Ya, karena ada sistem di sana. Karena kalau kita tidak ikut antrian, karena kita tidak ini ada penalti di situ. Ada reward dan ada penalti di dalamnya. Jadi culture itu dibentuk. Tapi orang balik dari Singapura balik ke Indonesia berantakan lagi karena di Indonesia mungkin tidak punya sistem itu. Nah, kalau dari tips dari HR adalah ya kalau kita membangun culture, kita harus lihat dulu culture seperti apa yang kita ingin bangun. Kalau tadi kita ingin menjadi perusahaan yang agile ya, yang inovatif, berarti apa yang harus prasyaratnya adalah yang tadi saya sampaikan. Kalau inovatif mau nggak mau kita harus membuka orang memberikan pendapat ya. Jangan sampai baru ide kita bikin ini yuk langsung di review sama risk management, enggak. Langsung belum sampai ke atas, di bawah udah rontok duluan ide-idenya ya. Artinya kita potong kira-kira jalan itu kalau untuk ada ide baru itu harus kemana dan kita lihat apakah ini menjadi penghalang lahirnya ide baru ya. Tadi kalau bicara innovative culture atau di perusahaan saya sebelumnya bahkan itu dikasih insentif kalau orang memberikan ide di-recognize ya. Apalagi idenya benar-benar impactful kepada perusahaan, itu hadiahnya langsung dari CEO. Itu kan membangun culture. Akhirnya orang berpikir kira-kira apa ya ibarat rumah ini supaya makin bagus rumah saya, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu ide saya kalau bagus itu dibayain dan saya akan dapat recognition dari perusahaan atau dari atasan dan sebagainya. Jadi kalau tadi bicara membangun culture, ini adalah memang harus kita tentukan culture seperti apa akan kita bangun. Demikian. Lalu ada lagi dari
Mas Sumarsono udah ya tadi ya? Sudah Mas. Udah Ya. Mana lagi Mas Yogi? Ya. Baik Mana Mas, lagi, Mas Yogi, Yogi? ini nampaknya Udah ya? mendekati maghrib, kita sudah melewati. Oke. Kita 15 menit lagi, 15 menit lebih daripada waktu yang kita jadwalkan. Ini menarik juga Mas Handri, hari ini juga yang merekomendasikan Mas Handri juga hadir Mas, Direktur, salah satu Iya, tadi direktur saya yang kita sebut di awal Mas, ada Pak Herianto juga hari ini di sini. Selamat sore Pak Heri. Oke, Ada suhu saya. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita di acara IBC Sharing Session Online kali ini, maka kita harus menyudahi diskusi seru kita kali ini. Sangat seru sekali ya. Banyak sekali tanya jawabnya. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Handri Yustanto selaku narasumber acara IBC Sharing Online Sharing Session. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih bagi para peserta yang telah bergabung selama 2 jam lebih ke belakang. Pastikan Bapak Ibu bergabung di IBC Paid Member, kita punya forum diskusi di WhatsApp, juga Telegram, dan juga sosial media. Dan untuk acara-acara terdekat kami, Bapak Ibu bisa lihat di sosial media kami, di LinkedIn, Instagram, Facebook, dan YouTube. Mungkin minggu depan kita akan coba undang salah satu praktisi juga, karena kita sedang mempersiapkan ujian sertifikasi manajemen risiko dan juga pembekalan. Jadi kami akan undang salah satu CEO dari training provider untuk membahas tentang risk management. Kami selaku panitia acara mengucapkan mohon maaf apabila dalam kegiatan kita ada hal yang kurang berkenan, dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di acara IBC Online Sharing Session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Thanks Yogi. Thank you Pak Heri. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih Mas Christian. Mas Andri. Mas Yogi, Mas Andri. Terima kasih. Untuk slide akan kami share setelah acara ke pribadi. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Mas Randy. Makasih Mas Yogi. Sama-sama Mas Andri. Assalamualaikum. Rekan-rekan semua, terima kasih. Terima kasih.